adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Yupitas Desica Seli. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Yupi. Hari ini kita akan belajar materi bilangan berpangkat atau biasa disebut bilangan eksponen. Sebelum kita membahas materi bilangan eksponen, sebelumnya kakak ada pertanyaan nih. Apa tuh? Nah, pertanyaannya, kenapa sih belajar tentang bilangan berpangkat itu penting? Salah satu manfaatnya adalah untuk mempersingkat penulisan bilangan yang sama pada operasi perkalian secara berulang. Contoh, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 100 kali. Nah, kalau dijabarin kan penulisannya jadi banyak banget tuh. Tapi, kalau kita udah tahu bentuk pemangkatannya, kita tinggal menulisnya seperti ini. Lebih singkat dan mudah dipahami kan ya? Nah, sekarang kita udah tahu kan ya kenapa bentuk bilangan berpangkat itu penting untuk kita pelajari? Oke, di video ini kita akan belajar tentang pengertian bilangan berpangkat dan hasil pemangkatannya seperti apa sih? Serta sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau bilangan eksponen adalah perkalian yang sama secara berulang. Bentuk umumnya kayak gini nih. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Kakak ulangin sekali lagi ya. A pangkat N itu sama dengan A dikali A secara berulang sebanyak N kali. Nah, A di sini biasanya disebut dengan bilangan pokok atau kadang orang menyebutnya dengan basis. Kemudian N-nya kita sebut sebagai pangkat. Nah, yuk sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada bentuk bilangan 5 pangkat 4 nih. Bilangan pokok dan pangkatnya berapa tuh? Nah, biar makin paham tapi tetap santai, yuk kita main game latihan soal yuk. Soal yang pertama. Kalau ada A pangkat 2, basisnya yang mana ya? Basis dari A pangkat 2 adalah A. Ingat, basis adalah bilangan yang dipangkatkan, yang ada di bawah nih. Nah, kalau 2 yang di atas itu pangkatnya. Jadi, jawaban yang A yaitu si A. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. A pangkat 3 itu sama dengan A tambah A tambah A atau A dikali A dikali A nih. Pemangkatan itu adalah perkalian berulang pada bilangan yang sama. Jadi, jawabannya yang B. Makanya, A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Jadi, A-nya dikalikan sebanyak 3 kali, gitu ya. Wah, latihan soalnya seru kan? Gimana? Pada bener semua nggak nih? Oke, biar kamu makin inget ya. Coba sekarang catat dulu.
Oke deh, tadi kita udah belajar ya tentang definisi dan bentuk umum bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lihat gimana sih cara menghitung hasil pemangkatannya. Cara menghitung nilai dari suatu bilangan berpangkat adalah dengan mengalihkan basisnya sebanyak pangkatnya. Intinya, kamu cuma membutuhkan ketelitian. Yuk, kita langsung ke contohnya. Kita mau hitung 5 pangkat 3. Nah, ini berdasarkan bilangan berpangkat. Ini akan sama dengan 5 kali 5 kali 5. Terus kita hitung nih, 5 kali 5 yang ini. Hasilnya 25. Terus kita kalikan lagi. 25 dikali 5 hasilnya berapa tuh? Hasilnya 125. Nah, berarti 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Nah, mudah kan ya? Yang penting kita harus teliti dalam mengalihkannya. Oke deh, tadi kita udah belajar ya tentang cara menghitung hasil bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maksudnya, jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maksudnya, jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Sifat yang ketiga, di dalam kurung A pangkat M tutup kurung N sama dengan A pangkat M dikali N. Maksudnya, jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Sifat yang keempat, di dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Maksudnya, jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Sifat yang kelima, di dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya, jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maksudnya, jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun, pangkatnya menjadi positif. Sifat yang ketujuh, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M seper N. Maksudnya, jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Sifat ke-8 atau sifat yang terakhir adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak boleh 0. Maksudnya, jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilainya itu. Dengan syarat
bilangan basisnya tidak sama dengan 0.